Oke, bertemu lagi dengan saya yaitu di Mapel Informatika atau mata pelajaran informatika, yaitu yang kita bahas di sini yaitu selanjutnya tentang perangkat komputer. Nah, sebelum kita membahas untuk tentang perangkat komputer, mari kita untuk semangat pagi terlebih dahulu. Semangat pagi. Oke. Nah, di sini untuk perangkat komputer, di mana perangkat komputer itu memiliki beberapa komponen di dalam komputer, yaitu komponen komputer terbagi menjadi 3 bagian yang utama. Yang pertama yaitu ada perangkat keras atau disebut dengan hardware, yaitu di mana perangkat keras atau hardware merupakan perangkat bisa dilihat secara kasat mata dan bisa disentuh secara langsung. Yang kedua yaitu ada perangkat lunak software, di mana untuk perangkat lunak atau software yaitu program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau penghubung antara pengguna user dan perangkat keras atau hardware. Selanjutnya yaitu ada pengguna atau brainware. Nah, di sini pengguna atau brainware yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau pemakaian serta mengatur sistem di dalam perangkat komputer. Nah, di sini yang kita bahas pertama kali yaitu tentang perangkat keras atau hardware. Di dalam perangkat keras ya, untuk perangkat keras sendiri yaitu perangkat keras komputer, yaitu perangkat bisa dilihat secara kasat mata dan bisa disentuh secara langsung. Nah, di sini untuk perangkat keras itu terbagi menjadi 3 bagian, di mana dari ketiga bagian tersebut yaitu yang pertama perangkat keras masukan atau disebut dengan input device. Yang kedua yaitu perangkat keras keluaran atau disebut dengan output device. Yang ketiga yaitu perangkat keras proses, digunakan untuk memproses. Selanjutnya, nah, dimana untuk perangkat keras masukan atau perangkat keras input device, yang pertama itu ada peralatan input, yaitu peralatan input atau peralatan masukan, yaitu peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data atau program dan mengirimkan data atau program tersebut dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh pusat pengolahan pada komputer. Nah, di sini untuk contoh perangkat input pada umumnya yaitu ada keyboard yang pertama, yang kedua ada mouse, yang kedua ada floppy drive, ketiga ada floppy drive, keempat ada scanner, kelima ada CD-ROM atau CD-RW, keenam ada DVD-ROM atau DVD-RW. Nah, di sini kita bahas untuk perangkat input yang pertama tadi yaitu keyboard. Nah, keyboard sendiri, keyboard merupakan perangkat yang memiliki tombol mirip dengan mesin tik dan beberapa tombol tambahan dengan berbagai fungsi. Nah, keyboard digunakan untuk memasukkan data atau untuk memberikan perintah pada komputer. Selanjutnya, di mana untuk keyboard sendiri itu memiliki jenis keyboard yaitu ada menurut konektornya, yaitu ada serial, ada PS2 dan ada USB. Untuk saat ini yang sering digunakan atau sering dipakai yaitu keyboard dengan konektor USB. Selanjutnya yaitu ada mouse.
Mouse adalah perangkat yang digunakan untuk menggerakkan pointer atau kursor di layar monitor guna menjalankan suatu perintah. Nah, fungsi dari mouse sendiri ya, yaitu memberikan perintah ke komputer dengan menunjukkan letak kursor di layar monitor. Kedua, memperbesar ataupun memperkecil tampilan worksheet atau lembar kerja. Ketiga, mengaktifkan fitur command button dan melakukan perintah pada suatu aplikasi. Selanjutnya yaitu perangkat inputan berupa mikrofon. Nah, di sini yaitu merupakan perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data berupa suara. Ini contoh yaitu untuk mikrofon. Selanjutnya ada scanner. Nah, di mana untuk scanner yaitu peralatan masukan ini berfungsi untuk mentransfer atau mengkonversi gambar, foto, teks manual menjadi data digital sehingga dapat dimengerti oleh komputer. Selanjutnya ada floppy drive. Nah, di mana untuk floppy drive yaitu merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk membaca data atau program dari media penyimpanan data floppy disk atau disket. Alat ini juga dapat berfungsi untuk menulis atau merekam data ke dalam disket. Selanjutnya yaitu ada berangkai optis, yaitu yang pertama CD-ROM. Peralatan masukan ini berfungsi untuk membaca data atau program dari media penyimpanan data CD atau compact disk. Selanjutnya yang kedua yaitu CD-RW. Selain berfungsi untuk membaca data atau program dari media penyimpanan data CD atau compact disk, juga dapat menulis dan merekam data pada CD-ROM atau CD-RW. Selanjutnya kita bahas perangkat keras, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk memproses. Nah, alat proses sendiri di sini, alat proses adalah CPU yaitu atau Central Processing Unit yang merupakan unit proses utama dan terpenting dalam komputer yang mengendalikan seluruh proses pengolahan data mulai dari membaca data dari peralatan input, mengolah atau memproses sampai pada mengeluarkan informasi atau output ke peralatan output. Nah, CPU sendiri, CPU terdiri dari 3 bagian fungsional. Yang pertama yaitu ALU, yaitu Arithmetic Logical Unit. Nah, di mana ALU ini berfungsi melakukan semua proses yang membutuhkan perhitungan matematika dan perbandingan secara logika. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu CU atau Control Unit, di mana untuk CU atau Control Unit sendiri berfungsi untuk melakukan pengendalian semua peralatan lainnya. Yang ketiga, di situ ada register, di mana register ini berfungsi untuk menyimpan data sementara yang akan diproses di ALU. Selanjutnya, di dalam perangkat keras proses yaitu ada prosesor. Nah, di sini untuk prosesor adalah komponen utama atau otak dari laptop atau komputer. Nah, fungsi dari prosesor secara umum mengolah perintah yang masuk kemudian dikeluarkan berupa output yaitu pemberi perintah. Nah, selanjutnya yaitu ada mainboard. Nah, di sini untuk mainboard merupakan salah satu perangkat
di mana perangkat tersebut di dalam komputer digunakan sebagai tempat untuk memasang atau meletakkan beberapa peralatan lain seperti prosesor, memori, kabel-kabel data, atau digunakan untuk penghubung hard disk ya, terus floppy disk, card atau kartu seperti contohnya itu VGA card, NIC atau kartu jaringan dan lain sebagainya. Terus memori. Nah, di dalam memori, untuk memori sendiri, memori komputer adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Selanjutnya ada VGA card. Nah, VGA card sendiri merupakan perangkat keras proses yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi gambar secara visual dan bentuk pixel. Nah, di sini untuk perangkat output. Nah, di mana untuk perangkat output? Yaitu peralatan output atau peralatan keluaran, yaitu peralatan yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks dan grafik atau gambar. Nah, beberapa peralatan output yang umum digunakan antara lain ada monitor, printer, speaker. Untuk pertama kita bahas yaitu tentang monitor. Nah, monitor merupakan peralatan keluaran yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks dan grafik atau gambar di layar monitor. Ini contoh dari monitor. Selanjutnya yaitu speaker. Nah, speaker yaitu peralatan output untuk menghasilkan atau mengeluarkan efek suara dari komputer. Ini contoh untuk gambar speaker. Selanjutnya itu ada printer. Printer yaitu peralatan keluaran yang digunakan untuk mencetak data, informasi dari komputer dengan kertas. Nah, di sini untuk contoh printer. Selanjutnya yaitu perangkat lunak atau disebut dengan software. Nah, di sini perangkat lunak, ya, di mana perangkat lunak itu juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu sistem operasi, yang kedua yaitu bahasa program, yang ketiga yaitu perangkat lunak aplikasi. Nah, untuk sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Nah, di sini untuk jenis-jenis operasi, jenis sistem operasi, yaitu untuk digunakan di dalam komputer, yaitu ada Windows, ada Linux, ada Mac OS X. Nah, selanjutnya yaitu jenis sistem operasi yang digunakan untuk di gawai. Yang pertama itu ada Android, selanjutnya ada iOS, terus selanjutnya ada BlackBerry OS, terus ada Symbian. Nah, yang kedua yaitu bahasa pemrograman. Nah, di sini yaitu bahasa pemrograman yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Nah, ini contoh untuk bahasa pemrograman. Yang pertama ada Java, ada Python, ada HTML,
ada PHP. Selanjutnya yaitu ada perangkat lunak aplikasi, di mana perangkat lunak aplikasi yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mengoperasikan satu atau lebih aplikasi seperti program berbasis data, program pengolah kata, program pengeditan video, atau program browser web. Nah, di sini untuk contoh perangkat lunak aplikasi yaitu ada Microsoft Word, ada OpenOffice Writer, ada Notepad, ada WPS Writer, ada WordPad, ada Atlantis Word Processor. Terus selanjutnya ada Corel Word Perfect, terus ada Star Office Writer. Nah, selanjutnya yaitu brainware. Brainware yaitu seseorang yang mampu menggunakan atau mengoperasikan komputer. Itu untuk perangkat brainware. Oke, itu materi untuk hari ini yang bisa kita pelajari. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari materi yang berikutnya, di mana materi sesuai dengan pembelajaran tentang informatika. Untuk sebentar ini saya akhiri dulu untuk pertemuan ini. Terima kasih dan selalu semangat, yaitu semangat pagi.